Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10, masih masuk ke bab momentum dan impuls. Tetapi di pertemuan 10 ini kita membahas tentang hukum kekekalan momentum. Di mana bunyi dari hukum kekekalan momentum itu adalah apabila gaya luar yang bekerja pada suatu benda itu adalah nol, maka momentum linear total benda itu akan tetap konstan. Artinya, momentum benda sebelum terjadinya tumbukan itu akan sama dengan momentum benda setelah terjadinya tumbukan. Nah, dari bunyi hukum kekekalan momentum ini itu bisa kita tulis secara matematis, yaitu P sebelum atau momentum sebelum. Momentum kan disimbolkan dengan P, makanya di sini P sebelum sama dengan P sesudah. Oke. Nah, di mana rumus momentum sebelum kalau namanya terjadi tumbukan, oke, maka otomatis ada dua benda kan. Nah, makanya di sini ada dua benda ataupun lebih. Nah, makanya di sini rumus sebelum tumbukan adalah momentum sebelum tumbukan pada benda pertama ditambah momentum sebelum tumbukan pada benda yang kedua sama dengan momentum tumbukan, momentum sesudah tumbukan pada benda yang pertama ditambah momentum sesudah tumbukan pada benda yang kedua. Yang ini, persamaan ini juga bisa kita sederhanakan kembali, yaitu dengan menggunakan rumus momentum, di mana rumus momentum kan M kali V. Nah, karena di sini momentum pada benda pertama, makanya di sini simbolnya M1 V1 ditambah karena di sini momentum pada benda yang kedua, maka rumusnya M2 V2. Nah, begitu juga untuk sesudah tumbukan, yaitu M1 V1 aksen. Nah, lambang aksen di sini itu adalah menyatakan bahwa sesudah terjadinya tumbukan. Nah, ditambah untuk P2 aksen, M2, V2 aksen. Nah, gambarnya seperti ini. Ada benda pertama dengan benda kedua. Mereka kedua benda ini sama-sama memiliki kecepatan, yaitu benda pertama memiliki kecepatan V1 dan benda kedua memiliki kecepatan V2. Nah, pada saat mereka ini ada gambar ini adalah gambar sebelum kedua benda tersebut bertumbukan. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah pada saat kedua benda atau M1 dengan M2 itu bertumbukan. Sedangkan gambar yang ketiga itu menyatakan bahwa kedua benda atau M1 ataupun M2 dia sudah mengalami atau setelah terjadinya tumbukan, itu bisa kita lihat arah panahnya itu sama-sama saling menjauhi antara benda pertama dengan benda yang kedua. Nah, untuk memahami aplikasi dari rumus hukum kekekalan momentum, maka di sini saya akan memberikan dua contoh soal ya tentang hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, seorang penumpang naik perahu. Seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, di sini dibilangkan seorang penumpang naik perahu, berarti penumpang tersebut berada di atas perahu. Nah, untuk menyelesaikan soal hukum kekekalan momentum ini dengan catatan ya, kalian harus paham makna kalimatnya. Karena di dalam soal itu tidak lengkap dibuat untuk diketahuinya, tetapi kita bisa mengetahui apa yang diketahui di dalam soal ini dengan kita memahami kalimat dari soal tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kan bilang seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti penumpang ini berada di atas perahu. Kenapa? Karena dia kan naik di perahu. Makanya di sini kecepatan awal otomatis ini kan mereka si perahu dengan penumpang itu belum terjadi tumbukan. Makanya di sini kecepatan sebelum terjadi tumbukan, kecepatan si penumpang dengan si perahu. Di sini penumpang karena penumpang itu kan orang, jadi saya lambangkan di sini O. Sedangkan perahu kan huruf pertamanya P, makanya di sini saya lambangkan dengan P. Jadi kecepatan si
penumpang sama si orang tersebut itu kecepatannya sama-sama 4 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awal ya, atau kecepatan sebelum terjadinya tumbukan. Kemudian massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Berarti dari sini kita ketahui kan massa perahu dan orang. Berarti massa perahu itu adalah 200 kg dan massa si orang itu adalah 50 kg. Ini massa orang 50 kg. Oke, lanjut. Pada suatu saat orang tersebut atau penumpang dalam perahu tersebut meloncat dari perahu. Nah, pada saat orang meloncat dari perahu, maka disitulah terjadi tumbukan antara si penumpang ataupun orang dengan perahu. Oke. Orang tersebut meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon searah. Ingat ya, searah gerak perahu. Artinya, apabila perahu tersebut bergerak ke arah kanan, maka orang tersebut melompat ke arah kanan. Nah, perhatikan tanda arah. Kecepatan itu kan merupakan suatu besaran vektor. Jadi, dia melihat nilai dan arah. Nah, kalau seandainya nanti ada muncul soal dibilang berlawanan arah dengan gerak perahu. Kalau berlawanan arah, berarti nanti kecepatan si orang ini itu bernilai negatif. Nah, karena si orang tersebut meloncat dari perahu searah dengan gerak perahu, makanya kecepatannya ini menjadi positif, bukan negatif ya. Nah, kalau ada nanti muncul berlawanan dengan arah perahu, maka hasilnya adalah negatif 8 meter per sekon. Nah, berarti di sini kan dibilang orang tersebut meloncat dari perahu orang, berarti itu kecepatan seorang kan. Jadi kecepatan si orang V aksen 0, artinya kecepatan seorang setelah terjadi tumbukan antara si orang dengan perahu itu adalah 8 meter per sekon. Ini positif karena dia orang tersebut meloncat searah dengan arah perahu. Tapi kalau nanti berlawanan arah, berarti tandanya adalah negatif. Oke, ini saya hapus jadi positif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukanlah kecepatan si perahu sesaat setelah orang tersebut meloncat. Berarti yang ditanya adalah kecepatan si perahu saat orang tersebut meloncat itu sama juga dengan kecepatan si perahu atau VP aksen saat terjadinya tumbukan antara perahu dengan seorang. Oke, sekarang kita menyelesaikannya dengan menggunakan rumus hukum kekekalan momentum, yaitu P orang atau P sebelum tumbukan sama dengan P sesudah tumbukan. Ini bisa kita sederhanakan menjadi momentum seorang tambah momentum si perahu sebelum tumbukan itu sama dengan momentum seorang setelah tumbukan ditambah momentum perahu setelah terjadi tumbukan. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu P itu kan M0 kali V0 tambah PP itu MP VP sama dengan M0 V aksen P tambah MP V aksen P sama dengan. Nah, masukkanlah ini semua dari berdasarkan diketahui. M0 ini adalah massa orang adalah 50. Oke, M0-nya adalah 50, makanya di sini 50 ya. Makanya M0-nya 50. V0 di sini adalah 4 atau VO, bukan ini maaf ya, bukan V0 tapi V orang. Maka ini 4. Oke. Kemudian MP massa perahu di sini 200. Masukkanlah MP-nya 200. Kemudian kecepatan perahu sebelum tumbukan. Kecepatan perahu di sini adalah 4, makanya ini 4 sama dengan M0 M orang massa orang 50 ini ya kali kecepatan orang setelah terjadi tumbukan ini 8 meter per sekon. Kemudian ditambah massa perahu 200 ini VP aksen, inilah yang jadi pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. 50 kali 4 200 kali 4 800 sama dengan 50 kali 8 400 ditambah 200 VP aksen tetap karena ini nanti yang akan kita cari ya.
Nah, 200 tambah 800 1000. Nah, sama dengan ini, seharusnya ini kan 400, ini sebelah kanan. Pindah ke kiri, maka dia ini kan positif, dia sebelah kanan. Karena kita pindah ke kiri posisinya, jadi ini kurang. Maka 1000 kurang 400 sama dengan, tinggallah yang ini 200 VP aksen. 1000 kurang 400 itu adalah 600 sama dengan 200 VP aksen. Maka VP aksen adalah 600 ini dibagi 200, hasilnya adalah 3 meter per sekon. Jadi kecepatan si perahu setelah terjadi tumpukan dengan orang pada saat dia meloncat itu adalah 3 meter per sekon. Hasilnya adalah positif. Kenapa? Karena kecepatan si orang sama perahu itu sama-sama satu arah, makanya dia positif. Jadi kecepatan si perahu 3 meter per sekon pada saat terjadi tumbukan, sedangkan kecepatan si orang setelah terjadi tumbukan adalah 8 meter per sekon. Berarti dari soal ini bisa kita lihat bahwa kecepatan orang pada saat terjadi tumbukan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kecepatan si perahu setelah terjadi tumbukan. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Konsepnya masih tetap sama seperti soal yang pertama, yaitu ini yang pertama, soalnya kita selesaikan sebuah peluru dengan massa 20 gram. Nah, karena peluru huruf P, maka di sini saya simbolkan MP. M itu massa, P itu massa peluru. MP sama dengan 20 gram. Kita tahu bahwa satuan massa adalah kilogram. Jadi 20 kilogram ini harus kita konversikan ke kilogram. Jadi hasilnya adalah 0,02 kilogram. Oke, peluru tersebut ditembakkan dengan senapan yang bermassa 2 kg. Berarti massa senapan itu adalah 2 kg. Oke, sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan dengan senapan yang bermassa 2 kg. Nah, jika kecepatan peluru saat meninggalkan moncong senapan, jika kecepatan peluru saat meninggalkan moncong senapan, artinya saat meninggalkan si senapan itu adalah 10 meter per sekon. Berarti kan kalau peluru sudah meninggalkan senapan, berarti sudah terjadi tumpukan di situ. Nah, di situ dibilang pada soal dikatakan bahwa kecepatan si peluru pada saat terjadi tumpukan dengan senapan atau meninggalkan senapan itu adalah 10 meter per sekon. Berarti yang diketahui adalah V aksen P 10 meter per sekon. Ini artinya kecepatan si peluru setelah terjadi tumbukan dengan senapan. Nah, ini kan awalnya peluru dengan senapan, ya kan? Otomatis sebelum terjadi tumbukan si peluru dan si senapan kan sama-sama diam. Nah, karena sama-sama diam, maka kecepatan si peluru dan kecepatan si senapan sebelum terjadi tumbukan adalah 0 meter per sekon. Kenapa? Karena si senapan tadi belum mengeluarkan si peluru dari senapan, sehingga dia masih berada di dalam nih pelurunya, sehingga itu merupakan momentum sebelum terjadi tumbukan. Jadi mereka sama-sama diam. Makanya di sini 0 meter per sekon. Maka saya bilang tadi, di dalam soal tidak semua soal itu diketahui. Apa yang diketahui dalam soal itu dituliskan. Contohnya seperti ini kan tidak dituliskan. Nah, kita dapat menuliskan ini atau mengetahui kecepatan peluru dan kecepatan si senapan itu sama-sama 0 sebelum terjadi tumbukan itu dari kita memahami kalimat dari soal. Ini sama-sama 0. Kenapa? Karena si peluru sama si senapan sama-sama diam, belum terjadi tumbukan. Ya, artinya si senapan tadi belum mengeluarkan si peluru dari si senapan. Makanya kecepatan sebelum terjadi tumbukan itu 0. Artinya mereka sama-sama diam. Nah, kita lanjut. Maka berapakah kecepatan si senapan setelah menembakkan peluru? Kan yang ditanya kecepatan si senapan, berarti VS aksen. Kenapa? Setelah menembakkan peluru, artinya kecepatan si senapan setelah terjadinya tumbukan dengan si peluru sehingga peluru keluar dari si senapan.
Oke, kita menjawab dengan menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Oke, ini dia rumusnya sudah dijabarkan. Nah, MP, masukkanlah MP massa peluru 0,02 dari sini, kemudian kecepatan si peluru 0 dari sini. Oke, massa si senapan 2 dari sini bisa kita lihat. Kemudian kecepatan si senapan sebelum tumbukan 0 ini. Oke, sama dengan ini kita lihat setelah terjadi tumbukan. Massa peluru 0,02 ini, kecepatan si peluru setelah tumbukan atau V aksen P ini 10 meter per sekon ditambah massa senapan 2, ini dia. Kemudian V aksen S ini yang jadi pertanyaan. Oke, kita lanjut. 0,02 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 0, 0. Tambah 0,02 kali 10, 0,2. Tambah 2 kali V aksen S atau VS aksen. Oke, sama dengan kalau tambah 0 kan 0. Nah, ini 0,2 ini kan berada di sebelah kanan nih. Kita pindah ke kiri, hasilnya jadi negatif. Sama dengan 2 VS aksen, ini dia. Nah, VS aksen sama dengan minus 0,2 dibagi 2. Ini dibagi 2 ini. Sama dengan hasilnya adalah minus 0,1 meter per sekon. Nah, dari sini hasilnya minus. Kenapa minus? Karena arti tanda minus itu adalah arah gerak senapan ke belakang. Nah, kecepatan ini kan bahas tentang kecepatan. Kecepatan itu besaran vektor. Jadi ada arah, ada nilainya. Nah, jadi ini negatif. Nah, kenapa dia negatif? Karena arah gerak senapan ke belakang. Artinya gini, si peluru pada saat si senapan atau pada saat si peluru keluar dari senapan itu kan ke arah depan. Nah, sedangkan si senapan pada saat dia ingin mengeluarkan peluru kan apa namanya tuh cengkloknya Pak, itunya kan ditekan ke belakang kan. Kalau kita menembak kan kita tarik ke belakang itunya kan, makanya dia ke belakang arah si senapan. Nah, karena dia ke belakang makanya di sini bertanda negatif. Oke, sampai situlah pertemuan kita di pertemuan yang ke-10, dan saya tidak lupa memberikan soal latihan. Di sini ada 3 soal latihan. Jika kalian paham dari penjelasan saya, maka kalian juga akan mudah mengerjakan soal latihan ini, yaitu sebanyak 3 soal. Soal ini akan silahkan kalian kerjakan dan upload di e-learning sesuai dengan batas yang sudah saya tentukan. Oke, maka berakhirlah pertemuan kita yang ke-10. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.